Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin, MPN 184-2004. Dalam rangka ujian tengah semester seminar akuntansi, hari ini saya akan melakukan presentasi terhadap artikel penelitian yang saya pilih dengan nomor artikel utama 26 dan dengan judul Effective Factor on Bank Profitability in Iran. Jadi ini adalah isi dari bab 1 yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, bank itu merupakan salah satu elemen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Jadi, semakin pesat pertumbuhan satu bank itu, maka hambatan yang akan dihadapinya juga akan semakin besar. Salah satunya adalah kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini sangat signifikan. Mengapa? Karena mencerminkan efisiensi bank dalam memaksimalkan labanya. Dan juga keberlanjutan bank itu dinilai dari kinerja keuangan. Sehingga mengevaluasi kinerja keuangan menjadi sangat penting. Dalam mengevaluasi kinerja bank, salah satu tolak ukur yang digunakan yaitu profitabilitas. Pada pengukuran profitabilitas terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu mikro dan makro. Mikro itu dikendalikan oleh manajemen internal bank, sedangkan makro itu tidak dikendalikan oleh manajemen internal bank. Nah, mengingat pentingnya sektor perbankan pada perekonomian negara, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu melakukan evaluasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Yang kedua adalah urgensi penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, kita tahu bahwa kinerja keuangan itu sangat signifikan, sangat penting, sehingga harus dilakukan evaluasi. Nah, semakin unggul kinerja suatu bank, maka akan menarik para investor untuk melakukan investasi dan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap bank. Contohnya, para nasabah yakin dan mempercayakan dananya itu untuk disalurkan kepada bank. Semakin pesat perkembangan bank akan menyebabkan kompetensi antar bank yang semakin kuat. Nah, kadangkala kompetensi yang terlalu kuat itu menyebabkan bank tidak mampu untuk bersaing. Contohnya di sini terdapat masalah kasus pada PT Bank Tabungan Negara, yaitu Bank Banten, mengalami penurunan laba yang drastis yang disebabkan oleh non-performing loan bank yang mencapai 5,04%, melebihi batas yang sudah ditetapkan, yaitu 5%. Nah, akibatnya kepercayaan masyarakat juga menurun drastis. Masyarakat takut dan panik akan bangkrutnya Bank Banten, sehingga melakukan penarikan uang pada ATM dan sejumlah kantor cabang Bank Banten. Nah, selain kepercayaan masyarakat menurun drastis, juga akan mengakibatkan penurunan pada laba atau profitabilitas. Jadi dari masalah kasus di atas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran manajemen bank bahwa pentingnya melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan bank. Kemudian ini adalah dependen penelitian, variabel dependen yang saya teliti yaitu profitabilitas. Nah, profitabilitas ini adalah tolak ukur yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank. Nah, profitabilitas ini terdiri dari berbagai perhitungan rasio. Salah satunya adalah return on asset (ROA). Jadi, ROA ini adalah persentase antara net margin per total aset. Semakin tinggi persentase ROA menandakan bahwa semakin efektif manajemen bank dalam mengelola asetnya. Dan nilai rasio dari ROA ini menjadi patokan investor dalam menilai keberlanjutan usaha bank tersebut dan menilai total pengembalian atau return yang bisa dihasilkan oleh investor. Kemudian model penelitian terdahulu. Nah, analisis terhadap profitabilitas bank itu sudah banyak dilakukan. Salah satunya seperti pada penelitian Ki Ganda tahun 2014 yang meneliti determinan dari profitabilitas bank dengan menggunakan data dari World Development Indicator dari tahun 2008 hingga 2012. Variabel independennya meliputi produk domestik bruto atau real GDP, inflasi, dan kurs terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Jadi di bawah sini bisa dilihat terdapat gambar model penelitian oleh Ki Ganda tahun 2014. Kemudian hubungan variabel independen dan dependen. Jadi dependennya tadi profitabilitas yang diukur dengan ROA, sedangkan variabel independennya itu terdiri dari 7.
Yang pertama adalah capital bank. Nah, capital bank memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Bank yang bermodal besar itu memiliki peluang bisnis yang lebih besar dan juga dikategorikan dalam kondisi keuangan yang sehat, sehingga lebih mampu menangani masalah yang timbul. Yang kedua adalah ukuran bank. Ukuran bank memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Nah, bank yang berukuran besar memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang berukuran kecil atau menengah, dan juga dianggap lebih menguntungkan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi ini tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, karena tingkat konsentrasi suatu bank itu nggak bisa menjadi patokan dalam mengukur profitabilitas, melainkan harus diikuti dengan efisiensi perusahaan. Jadi semakin tinggi efisiensi, maka akan semakin tinggi juga profitabilitas. Yang keempat adalah kepemilikan. Nah, kepemilikan ini memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kepemilikan diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nah, jika merupakan bank umum, maka nilainya adalah 1. Jika selain dari bank umum seperti bank swasta, itu nilainya adalah 0. Jadi bank umum cenderung kurang efisien dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan bank swasta. Yang kelima adalah pangsa pasar. Pangsa pasar memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Pangsa pasar ini adalah total dana bank terhadap total dana pada industri perbankan. Jadi semakin besar persentasenya, maka semakin unggul bank dalam bersaing. Sehingga peningkatan dana itu mengakibatkan peningkatan juga pada profitabilitas. Yang keenam adalah inflasi. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pengaruh inflasi terhadap profitabilitas itu tergantung dapat diantisipasi atau tidak dapat diantisipasi. Nah, inflasi ini menyebabkan putusnya aktivitas seperti konsumsi dan investasi, sehingga bank kekurangan dana dan terjadi penurunan profitabilitas. Yang terakhir yaitu siklus ekonomi. Siklus ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Siklus ekonomi sama dengan produk domestik bruto digunakan dalam mengevaluasi pertumbuhan aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi aktivitas bank seperti pinjaman dan deposito. Yang terakhir adalah model dan hipotesis penelitian. Jadi di bagian kiri sini bisa dilihat ada gambar model penelitian. Yang ketujuh tadi ini merupakan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA. Kemudian hipotesis penelitian terdapat 7. Yang pertama yaitu kapital bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Yang kedua, ukuran bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Yang ketiga, konsentrasi tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank. Yang keempat, kepemilikan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Yang kelima, pangsa pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Yang keenam, inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Dan yang ketujuh adalah siklus ekonomi berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Jadi ini adalah akhir dari presentasi saya mengenai artikel penelitian yang saya pilih. Terima kasih.